Perkenalkan, kami dari kelompok yang akan mempresentasikan hasil tugas kerja kelompok kami dengan anggota Ananda Rafael Crispo, Christian Frederick Nakano, Viva Krisno Prianto pertama, dan saya Renaldi. Algoritma percabangan. Algoritma percabangan adalah salah satu jenis perintah dalam algoritma yang digunakan sebagai cara untuk memberitahukan program tentang perintah apa yang harus dijalankan, di mana perintah tersebut disesuaikan dengan beberapa kondisi tertentu. Dalam sebuah program atau sistem, ada saatnya sebuah instruksi atau perintah hanya bisa dilakukan jika memenuhi suatu kondisi atau persyaratan tertentu. Itulah mengapa algoritma percabangan ini bisa disebut juga dengan algoritma seleksi kondisi. If then else. If then else disebut juga dengan transstruktur. Merupakan struktur percabangan di mana suatu ekspresi akan dikerjakan jika kondisinya terpenuhi. Tetapi jika kondisi tidak terpenuhi, maka ekspresi di dalam struktur if tidak akan dijalankan dan blok if akan dilompati serta program akan melakukan tindakan berikutnya. Oke, di sini saya Christian Frederick Nakano akan melanjutkan materi dari Renaldi tadi. Oke. Oke, pembahasan kita sekarang adalah notasi algoritma untuk analisa dengan satu kasus menggunakan konstruksi if then. Oke, materi yang kedua, notasi algoritma untuk analisa dengan dua kasus menggunakan konstruksi if then else. Dan materi ketiga, notasi algoritma untuk menganalisis dengan tiga kasus atau lebih menggunakan konstruksi if then else bertingkat-tingkat. Dan pembahasan nomor 4, notasi algoritma untuk masalah dengan dua kasus atau lebih menggunakan konstruksi case. Oke. Materi pertama yaitu notasi algoritma untuk menganalisa dengan satu kasus menggunakan konstruksi if then. Oke. Satu kasus if atau if then notasi algoritma untuk analisa dengan satu kasus adalah dengan menggunakan konstruksi if then atau jika maka. Nah, dalam bentuk pernyataan if, kemudian then, pernyataan and if. Pernyataan sesudah kata then atau dapat berupa satu atau dua lebih pernyataan adalah aksi yang hanya akan dilaksanakan bila kondisi bernilai benar atau true. Bila kondisi bernilai salah atau false, tidak ada pernyataan apapun yang dikerjakan. Kata and if sengaja ditambahkan untuk mempertegas awal dan akhir struktur if dan then. Oke. Ini adalah contohnya program. Oke, materi selanjutnya, materi yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya Ananda Rafael. Ya, selanjutnya akan saya lanjutkan materinya dengan saya Ananda Rafael Crispo. Selanjutnya adalah materi notasi algoritma untuk analisis dengan dua kasus menggunakan konstruksi if, then, dan else. Dua kasus if, then, else, notasi algoritma untuk analisis dengan dua kasus adalah dengan menggunakan konstruksi if, then, else. Jika maka, kalau tidak. Dalam bentuk pernyataan, if kondisi then, pernyataan 1, else pernyataan 2, and if. Pernyataan 1 dilaksanakan jika kondisi bernilai benar. Sebaliknya, jika kondisi bernilai salah, maka pernyataan 2 akan dilaksanakan. Bisa diperhatikan bahwa else menyatakan ingkaran negation dari kondisi. Contohnya adalah, if A lebih dari 0, then right bilangan positif, else. Right bukan bilangan positif, and if. Contoh kedua adalah, if K mod 2 sama dengan 0, then right bilangan genap, else right bilangan ganjil, and if. Dan bisa dilihat ini adalah contoh percabangannya. Dan ini adalah bentuknya dalam program Pascal. Yang dimana variabelnya adalah bilangan integer. Begin, right, masukkan bilangan rate, bill, if bila mod 2 sama dengan 0. Then begin. Right ln bilangan genap, n. Else, begin, right ln bilangan ganjil, n. Dan output keluarannya akan menjadi seperti ini. Ya. Dan selanjutnya adalah notasi algoritma untuk analisis dengan tiga kasus atau lebih menggunakan konstruksi if dan else bertingkat-tingkat. Tiga kasus atau lebih
if then else merupakan notasi algoritma untuk analisis dengan 3 kasus atau lebih dengan menggunakan konstruksi if dan else bertingkat-tingkat dalam bentuk pernyataan. Yang pertama ada 3 kasus, if kondisi then pernyataan, else if kondisi then pernyataan, else if kondisi then pernyataan, and if. Untuk 4 kasus, if kondisi then pernyataan, else if kondisi then pernyataan, else if kondisi then pernyataan, else if kondisi then pernyataan, and if. Dan seterusnya untuk 5 kasus dan 6 kasus. Dan ini adalah program percabangannya dalam bentuk Pascal. Bisa dilihat variabelnya adalah bilangan berupa integer. Begin, write, masukkan bilangan. Read, bilangan. If bilangan lebih dari 0, maka begin, write, ln positif. And else, if bilangan kurang dari 0, then begin, write, ln negatif. And else, if bilangan sama dengan 0, then begin, write, ln 0. And n. Dan beginilah hasilnya dalam output keluarannya. Ya. Selanjutnya akan diteruskan materi ini oleh teman saya Dwipa. Nama saya Dwipa Krisno Prianto Pertama akan melanjutkan materi penjelasan mengenai notasi algoritma untuk masalah dengan 2 kasus atau lebih menggunakan konstruksi case. Di dalam Pascal ada 2 struktur percabangan. Yang pertama struktur if then else, dan yang kedua adalah struktur case. Keduanya sebetulnya mempunyai fungsi yang sama, namun dalam penggunaannya cukup berbeda. Untuk masalah dengan 2 atau lebih kasus, konstruksi case dapat menyederhanakan penulisan if dan else yang bertingkat tinggi, sehingga pembuatan kode pemrograman terlihat lebih rapi dan mudah dipahami. Selanjutnya adalah bentuk umum konstruksi case. Konstruksi case akan membandingkan atau memeriksa setiap nilai yang sama dengan ekspresi. Nilai ekspresi bisa bertipe integer, karakter, atau boolean. Ketika ada nilai yang sama, maka aksi pada bagian tersebut akan dieksekusi. Sebagai contoh, jika nilai 1 sama dengan ekspresi perbandingan, maka aksi 1 lah yang akan dikerjakan, sedangkan aksi 1 yang lain akan diabaikan. Bisa lihat di sebelah dari rumusnya, nilai n menjadi aksi n. Contohnya adalah nilai 1 menjadi aksi 1, nilai 2 menjadi aksi 2, nilai 3 menjadi aksi 3, dan seterusnya sampai ke n case. Bisa dilihat contoh untuk pemrograman struktur case-nya. Oke. Sekian pembahasan presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih.